Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang dimana kami diberikan tema materi yaitu pilar utama demokrasi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua demokrasi berdasarkan kecerdasan. Sebelum kami masuki materi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama ada Aida Sabrina dengan NIM 002, Syifa dengan NIM 046, Nadia Putri dengan NIM 052, Eka Toibatul dengan NIM 054, Askanio dengan NIM 058, Faik Ilmi dengan NIM 074, dan saya sendiri Muhammad Sudi Ramadan M dengan NIM 094. Oke, baiklah teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai dengan materi pertama. Saya persilahkan kepada Aida Sabrina untuk menjelaskan apa itu demokrasi, nilai dasar demokrasi, dan parameter demokrasi. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aida Sabrina Macora dengan akhiran NIM 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu demokrasi, nilai-nilai dasar demokrasi, serta parameter demokrasi. Demokrasi adalah sebuah konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demos kratos berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sistem politik, dan juga sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Nilai-nilai dasar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini artinya rakyat berhak memilih pemimpin dan menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum. Yang kedua, keadilan, yaitu setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi dalam semua aspek kehidupan termasuk hukum dan pelayanan publik. Yang ketiga, kebebasan, yaitu memiliki hak untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai keyakinan mereka selama tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat, transparansi, yaitu pemerintahan harus terbuka mengenai proses dan keputusan yang diambil sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi dan memahami kebijakan yang diterapkan. Yang kelima, akuntabilitas. Pemimpin dan pejabat wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada rakyat dan memastikan adanya pengawasan yang efektif. Yang keenam, partisipasi. Warga negara didorong untuk aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, toleransi, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan latar belakang antar individu dan kelompok untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Parameter demokrasi. Yang pertama, partisipasi politik, yaitu tingkat keterlibatan warga negara dalam proses politik seperti pemilu dan aktivitas politik lainnya. Dengan partisipasi yang tinggi menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap urusan pemerintahan. Yang kedua, kebebasan sipil, yaitu hak-hak tiap individu untuk mengekspresikan diri, berkumpul, dan berorganisasi tanpa adanya tekanan dari pemerintah. Hal ini sangat penting untuk menjamin suara dan aspirasi masyarakat didengar. Yang ketiga, pemerintahan yang akuntabel, yaitu pemimpin dan pejabat harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, agar memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dan memastikan transparansi dalam pemerintahan. Yang keempat, transparansi. Berarti pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan dan keputusan. Hal ini untuk mencegah adanya korupsi, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kelima, keadilan hukum, yaitu setiap warga negara harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum, dengan akses yang sama terhadap keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam, pluralisme, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan etnis, agama, dan pandangan politik. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas dan adil. Proses pemilu harus dilakukan secara jujur dan transparan, yang dimana memungkinkan semua warga negara untuk memilih tanpa adanya intimidasi atau kecurangan, sehingga mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedelapan, kualitas institusi, yaitu kekuatan dan integritas institusi demokrasi seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas sistem pemerintahan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Nadia, yaitu materi tentang pengertian dan prinsip demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dipersilakan. Halo, perkenalkan, saya Nadia Putra Madani dengan akhiran NIM 052. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa merupakan sistem perilaku di mana dalam menyelenggarakan suatu negara, kita harus taat asas, konsistensi atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dalam demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Kebebasan beragama. Warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya, namun tetap menghargai hak-hak orang lain. 2. Moralitas dalam politik. Aktivitas politik dan pengambilan keputusan negara harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. 3. Kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan di antara semua warga negara. 4. Supremasi hukum. Hukum di dalam demokrasi ini tetap berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang status agama, tetapi dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam agama. 5. Pluralisme. Mengakui keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat, serta mendorong harmoni dan toleransi antar umat beragama. Dengan demikian, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa tidak hanya mengandung unsur-unsur formal seperti pemilihan umum, pemisahan kekuasaan negara, hak asasi manusia, dan sebagainya, tetapi juga mengandung unsur-unsur substansial seperti sikap moral, etika, norma-norma sosial, dan nilai-nilai luhur bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Lutfi, yang dimana akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Thayyibatul Lutfia, bisa dipanggil Lutfi, dengan akhiran NIM 054. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ada kebebasan beragama dan toleransi, yaitu dengan menghormati perbedaan keyakinan antar agama. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Yang kedua ada musyawarah dan mufakat, yaitu mengutamakan proses diskusi dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga semua suara masyarakat terdengar dan diakomodasi. Yang ketiga, ada keadilan sosial, bisa dengan mewujudkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama. Yang keempat, partisipasi masyarakat, yaitu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam keputusan politik, sejalan dengan prinsip demokrasi yang adil. Yang kelima, etika dan moralitas, dengan menekankan pentingnya integritas dan nilai-nilai moral dalam pemerintahan sebagai wujud ketuhanan yang mengajarkan kebaikan. Yang keenam, pendidikan karakter, yaitu membangun karakter yang baik pada generasi muda sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam agama. Yaitu dari Afrisa yang akan menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap identifikasi masalah yang berkaitan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriza Al-Fatih dengan akhiran NIM 062. Nah, ada juga beberapa masalah demokrasi dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, yaitu radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme adalah penafsiran sempit terhadap teks agama yang menghasilkan pandangan intoleran. Sedangkan ekstremisme melibatkan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan ideologis.
Dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, keduanya dapat menyebabkan penafsiran agama yang salah dan konflik antar agama. Pemerintah Indonesia menangani masalah ini melalui program deradikalisasi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta undang-undang tentang terorisme dan kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari saya sendiri yang akan menjelaskan materi yaitu solusi lainnya beserta tindak lanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari materi teman saya sebelumnya yaitu radikalisme di agama Islam, maka saya akan menjawabnya dengan solusi Islami juga. 1. Sikap toleran dalam masyarakat umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat agama lain. Menghadirkan juga mengakui adanya agama lain dan tidak memaksakan ataupun menghilangkan esensi dari agama lainnya. 2. Peran dalam pemerintah dalam tatanan politik mengadakan Islam wasatiyah yaitu Islam di tengah yang dimana mendukung praktik demokrasi dan penerapan keadilan. Islam wasatiyah sendiri telah menjadi produk dari Kementerian Agama untuk masyarakat Indonesia dalam bentuk pengajaran yang berfokus pada anak usia dini. 3. Penolakan ekstremisme dan radikalisme. Islam wasatiyah menolak segala bentuk kekerasan, radikalisme, dan terorisme. Setiap masyarakat atau golongan yang memulai akan langsung ditangkap dan dieksekusi secara diam dan cepat. Terima kasih. Saya mempersilahkan Siva yang akan menjelaskan pengertian dan prinsip demokrasi berdasarkan kecerdasan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Isyanira Kasim dengan akhiran NIM 046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan kecerdasan. Demokrasi berdasarkan kecerdasan adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat berdasarkan partisipasi aktif serta pemikiran kritis masyarakat. Prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan kecerdasan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebebasan, yang artinya setiap hak individu bebas untuk berpendapat tanpa adanya paksaan. Yang kedua yaitu kesetaraan, kesetaraan artinya setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses politik. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yang artinya pemimpin bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan mereka kepada rakyat dengan transparansi, agar rakyat tetap bisa mengawasi. Yang keempat yaitu partisipasi aktif, yang artinya seluruh warga harus berpartisipasi dan terlibat cerdas dalam keputusan politik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Lagi dengan Lutfi yang akan menjelaskan penerapan demokrasi berdasarkan kecerdasan. Oke, lalu ada demokrasi dengan kecerdasan. Pertama, pendidikan politik, yaitu dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, membantu mereka memahami hak dan tanggung jawab, mendukung demokrasi yang lebih cerdas. Yang kedua, penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi, membuat pemerintahan lebih responsif. Ketiga, analisis data, yaitu menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang tepat, mengedepankan kebijakan berbasis bukti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada keterlibatan komunitas, yaitu dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif untuk masalah lokal. Yang kelima, inovasi kebijakan, yaitu dengan mengadaptasi kebijakan sesuai perkembangan zaman, memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif. Yang terakhir ada kepemimpinan yang cerdas, yaitu seperti memilih pemimpin dengan visi dan empati yang mampu mengelola perubahan dengan baik, sehingga lebih responsif terhadap masyarakat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Askanio yaitu kebijakan pemerintah terhadap identifikasi masalah yang berkaitan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai kebijakan pemerintah terhadap identifikasi masalah yang berkaitan. Sebelum itu, perkenalkan saya Askanio Nicolin Toding dengan akhiran NIM 058. Baik, manipulasi informasi melalui algoritma bisa merusak demokrasi dengan menyebarkan hoaks dan membuat masyarakat semakin terpecah. Untuk mencegah ini, pemerintah membuat aturan supaya algoritma lebih transparan, mengawasi media sosial, melindungi data pribadi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat soal teknologi. Langkah-langkah ini diambil agar teknologi tetap digunakan secara adil dan mendukung demokrasi yang lebih baik. Baik, cukup sekian pemaparan materi saya. Terima kasih. Terakhir, yang akan dibawakan oleh Faik Ilmi yang akan menjelaskan tentang solusi lainnya beserta tindak lanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Hilmi dengan NIM 074. Saya akan membawakan materi kebijakan pemerintah terhadap identifikasi masalah yang berkaitan. Manipulasi informasi melalui algoritma bisa merusak demokrasi dengan menyebarkan hoaks dan membuat masyarakat semakin terpecah. Untuk mencegah itu, pemerintah membuat aturan supaya algoritma lebih transparan, mengawasi media sosial, melindungi data pribadi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Langkah-langkah ini diambil agar teknologi tetap digunakan secara adil dan mendukung demokrasi yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman dan juga dosen yang telah mendengarkan kami dan memperhatikan kami selama kami melakukan presentasi ini. Saya tutup, wabillahi